pangkat 0. Oke, gimana bentuk soal pangkat 0? Soalnya seperti ini. Misalnya 11, pernah ya soal kayak ini, pangkat 0 ditambah 12 pangkat 0 ditambah 13 pangkat 0 tambah 14 pangkat 0 tambah 15 pangkat 0. Ini berapa hasilnya? Ya sudah, kalau dia berpangkat 0, apapun bilangannya, asalkan dia bilangan berpangkat 0, hasilnya itu 1. Karena konsep bilangan berpangkat 0, A berpangkat 0 itu hasilnya 1. Apapun bilangannya. Jadi kalau 11 pangkat 0 hasilnya 1. 12 pangkat 0 tetap tambah 1. Nah, 13 berpangkat 0 tetap 1 tambah 1. Berapa 14 tambah 1. 15 pangkat 0 tambah 1. Berapa banyak satunya? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Hasilnya 5. Tinggal tambahkan. Selesai. Ini untuk berpangkat 0. Jadi kalau nanti ada dalam bentuk perkalian bilangan berpangkat seperti ini, ada pangkat 0, antum tinggal rubah si pangkat 0 menjadi 1. Karena apapun bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke, kalau soalnya seperti ini gimana? 13, nomor 13 ya. Kalau contohnya ya, 5 kali 3 tambah 4 dipangkatkan 0. Ini hasilnya berapa? Ya udah, perlu nggak antum cari ini lagi? Nggak perlu, karena untuk apa? Karena dia udah berpangkat 0, hasilnya 1. Mau dicari 15, 5 kali 3 15 tambah 4 19 berpangkat 0. 19 berpangkat 0 juga 1. Jadi nggak perlu pun dicari, hasilnya tetap 1. Apapun bilangan di dalam yang berpangkat 0 atau bilangan pokok apapun yang berpangkat 0 hasilnya 1. Jadi kalaupun dia bentuk soal seperti ini dibikin 11 pangkat 0 sampai 20 pangkat 0 pun antum tinggal hitung berapa kali yang berpangkat 0, tinggal dijumlahkan. Sekarang kita bakal bahas tentang si bentuk akar. Nah, contoh soal untuk bentuk akar ini nomor 14 lagi ya. Oke, untuk nomor 14 ini kita bahas si bentuk akar. Bentuk akar masih sama. Kalau bentuk akar, kalau kita langsung masuk contoh soalnya ya. Kalau bentuk soalnya seperti ini, 7 akar 3 kita kurangkan dengan si akar 3. Hasilnya berapa? 7 akar 3 kita kurangkan dengan akar 3. Kalau dia akar di dalam akarnya sudah sama, ini 3, ini juga 3, dia udah sama nih. Nah, ya udah, antum bisa langsung menyelesaikannya. Di sini dikurang akar 3 berarti di luarnya ini ada angka 1 ya. 1 kan nggak perlu dituliskan kalau dikali dengan bilangan akar sama, perkalian bilangan sama 1 kan tetap dirinya sendiri, makanya tidak dituliskan. Ya udah, tetap bikin bisa sama. 7 kurang 1 saja langsung, berarti di sini 7 kurang 1. Karena dia udah sama-sama ada akar 3, 7 kurang 1 berapa? 6. 6 akar 3. Selesai. Oke, soal yang selanjutnya, ini bentuknya akar 20 kita tambah dengan akar 45. Ini beda ya dengan yang nomor 14. Kalau yang nomor 14 itu di dalam akarnya udah sama, antum tinggal menyelesaikannya. Nah, kenapa ini ada ABCD-nya? Ini jika bentuk soalnya dalam bentuk soal seperti ini, soalnya objektif, berarti antum silahkan mencari yang di dalam bentuk akar itu yang banyak di option dulu. Coba lihat, ada akar yang A 5 akar 5, yang B 5 akar 2, yang C 3 akar 5, yang D 5 akar 3. Nah, caranya cari dulu, berarti satu-satu. Kalau menurut Ustazah, selesaikan dulu yang ada ini akar 5, ini akar 5. Coba dipisahkan, coba diselesaikan. Kalau dia di dalam tinggal akar 5, berarti si di dalam akar ini coba dibagi sama 5. 20 bagi 5 berapa? 20 dibagi sama 5, 4. 4 kali 5 kan hasilnya 20. Nah, akar 4 ada nggak? Ada, akar 4. Ini kalau nggak dibikin pangkat ya di dalam akar, berarti dia pangkat 2 ya. Berarti kalau akar 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 ini hasilnya 4. Nah, kalau si 2 pangkat 2 ini kita akarkan, dia sama dengan si 4. Itu dia, akar 4 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan si 4. Atau ini bisa kita misalkan dengan ini 4 ya. Ini kan 2 di sini, 4-nya pangkat 1. 4, 1/2 masih ingat? Si bentuk akar rubah pecahan. Oke, nah ini kenapa dapatnya nanti jadi 2? Ini dia, 4 1/2. 4 itu bentuk dari 2 pangkat 2, rubah 2 pangkat 2, kita kurung, pangkatkan lagi 1/2. Ini makanya habis, makanya jadi 2. Makanya si akar 4 itu jadi 2. Oke,
lanjut, kalau di sini sudah sampai sini berarti ini tetap ditambah dengan akar 45. 45 itu dibagi lagi sama 5. 45 bagi 5 9. 9 kali 5. Akar 9 berapa? 3 ya. Oke, lanjut sampai sini. Sini jadi 2-nya dikeluarkan, ini tetap akar 5 ditambah 9-nya kita keluarkan lagi, bukan 9 yang dikeluarkan, nilai dari akar 9 berarti 3, sini akar 5. 2 udah sama, akar 5 sudah. 2 tambah 3 aja langsung 5 akar 5. Berarti jawabannya A, 5 akar 5. Ini bentuk soal ketika bentuk di dalam akarnya berbeda harus kita samakan dulu. Nah, tambah lagi kalau bentuk soalnya objektif, silahkan cari dalam bentuk akar yang banyak di optionnya dulu. Maka hasilnya seperti ini. Oke, lanjut contoh soal selanjutnya. Oke, ada lagi nih, kalau bentuk soalnya kayak gini gimana? 8 ya, akar 3 kita kurang dengan 6 akar 3 ditambah akar 3. Nah, masih sama. Kebetulan yang di dalam akarnya sudah sama, berarti tinggal tambahkan dan kurangkan. 8 kurang 6, 2 tambah 1, berarti hasilnya 3 akar 3. Selesai. Oke, lanjut. Kalau contoh soalnya seperti ini, nomor 17 ya. Soalnya 7 akar 5, kita tambahkan 3 akar 20, kita kurangkan dengan akar 80. Oke, kalau seperti ini, oke, coba perhatikan 7 akar 5 ditambah 3 akar 20 dikurang akar 80. 5, 20, 80 itu beda semua. Nah, caranya gimana? Caranya antum bagi dengan nilai yang di dalam akarnya paling kecil. Di sini paling kecil adalah 5. Berarti si 20-nya antum bagi 5, 80-nya bagi 5. Nah, 20 bagi 5 berapa? 4. Nah, 4 bilangan akar nggak? Bilangan akar pastinya. Ini 5 tambah 3, di sini bentuk perkalian 4 kali 5. Nanti si 5-nya tinggal dikurang. 80 dibagi 5. 80 bagi 5. 5 kali berapa hasilnya? 5 kali berapa hasilnya? 60. 16 ya. 16 kali 5 itu hasilnya 80. 16 akar bilangan akar nggak? Iya, karena 4 kali 4 hasilnya 16. Berarti akar dari 4. Oke, lanjut. Ini udah tinggal 5 semua. Tinggal bikin 7 akar 5 tambah 3. Ini 4-nya bisa dikeluarkan jadi 3. Nah, kalau dikeluarkan seperti ini, yang di luarnya kita kalikan. Akar 4 berapa? 2. Ini tinggal sisanya si akar 5. Dikali ya. Nah, lanjut. Kalau ini, karena di sini 1, di sini nggak perlu lagi dikeluarkan, jadi 4 saja. Karena 4 kali 1 juga 4. Ini akar 5. Akar 5. Oke, lanjut. Akar 5. Berarti di sini selesaikan dulu. 7 akar 5 3 kali 2, 6. 6 akar 5 dikurang 4 akar 5. 7 tambah 6, 13 kurang 4, 11 akar 5. Karena si akar 5 sudah sama, bisa diselesaikan. Selesai. Nomor 18-nya, kalau tadi dalam bentuk penjumlahan bilangan akar dan pengurangan bilangan akar. Nah, kalau sekarang perkalian bilangan akar seperti apa bentuknya? Nah, kalau perkalian bilangan akar gampang. Misalnya contohnya akar 6 kita kalikan dengan 2 akar 3. Oke, di sini bilangan akar kita kalikan dengan akar, berarti si 2-nya kalikan dengan yang di depannya. Karena ini di depannya 1, nggak perlu dituliskan. Di sini 1 ya, berarti 1 kali 2, 2. Bikin aja 2. Nah, yang di akar kita kalikan 6 kali 3. Dikalikan 6 sama 3. Akar 6 kali 3. 6 kali 3, 18. Berarti di sini akar 18. 18, akar 18 ada nggak? Nggak ada ya. Akar 18 itu nggak ada. Berarti misalkan lagi bilangan yang bisa kita keluarkan si akarnya. Jadi bentuk 18 perkaliannya. 18 itu perkaliannya 2 kali 9, 18. Benar? 2 kali 9. 9 bilangan akar nggak? Bilangan akar. 2 kali 9. 9-nya bisa dikeluarkan? Bisa. Tetap 2. Di sini berarti kalau dikeluarkan dia dikali 3, di sini baru diakarkan 2. Berarti hasilnya 6 akar 2. Ini bentuk perkalian bilangan akar. Ada lagi contoh soalnya, contohnya nomor 19. Contoh soal perkalian bilangan akar. 7 akar 15
kali 2 akar 5. Masih sama, berarti si 7-nya kita kalikan sama 2 dulu. 7 kali 2, 14. Akar 15 kali 5. 15 kali 5. 5 kali 5, 25. 275. 15 kali 5 75, akar 75. Oke, selesaikan. Si akar 75-nya sederhanakan lagi dalam bentuk bilangan akar pangkat 2. Cari 75. Berarti 75 pasti perkaliannya sama bilangan perkalian 5. 25 kali berapa hasilnya 75? 25 yang jelas. Kali 3. 3 enggak sih? 3 kali 5. 15 simpan 1. Oke, 75. Berarti 25 kali 3. Nah, di sini udah 14 dikali 25, kita keluarkan di dalam si 25-nya karena akar 25 5 kali 5 di sini akar 3. 14 kali 5, 5 kali 4 20, 0 simpan 2, 5 kali 1 5 tambah 2 70. Akar 3. Selesai. Contoh soal untuk merasionalkan bilangan akar. Kalau merasionalkan bilangan akar dalam bentuk sederhananya, misalnya 1 akar 3. Rasionalkan bentuk akar 1 akar 3. Nah, merasionalkan ini kita ngerubah si akar 3 ini yang di bawah penyebutnya ini, kita nggak boleh bentuk akar lagi. Nah, caranya gimana? Kalau dia dalam bentuk sendirian seperti ini, akar 3, ya udah berarti kita kalikan dia dengan akar 3 per akar 3. Ini nggak apa-apa, kan nggak ngaruh. Akar 3 per akar 3, akar 3 bagi akar 3. Dia bilangannya sendiri dibagi bilangannya sendiri, hasilnya 1. Bilangan kalau dikali dengan 1 juga hasilnya dirinya sendiri. Nah, gunanya kita bikin seperti ini, kita buat merubah si akar 3-nya supaya tidak dalam bentuk akar lagi. Penyebutnya tidak dalam bentuk akar lagi. Tinggal kalikan 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali akar 3. Oke. Lanjut ya, Ustazah terangin akar A, kita kalikan akar A, ini hasilnya A. Karena akarnya udah sama, hasilnya tinggal A. Berarti kalau akar 3, kita kalikan akar 3, hasilnya 3. Nah, di sini sudah tidak bentuk akar lagi di bawahnya, sudah tidak. Berarti udah bisa akar 3 per 3. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Antum bisa bikin 1 per 3 akar 3 juga benar. Karena kita memisahkan si akar tadi. Bikin seperti ini juga benar, di sini juga benar. Oke, lanjut. Kalau bentuk soalnya seperti ini, nomor 21 ya. Kalau bentuk soalnya 1, kita kurang dengan 1 kurang akar 2. Maaf, akar 2 ya. Akar 2. Nah, ini gimana? Masih sama, tadi udah juga dibahas. Kalau dia kurang di sini berarti kita kalikan dengan tambah 1 tambah akar 2. Bentuk yang sama dengan operasi yang berbeda. Ini negatif jadi positif per 1 tambah akar 2. Ini masih sama ya, berarti kita mengalikannya. Kalau kita mengalikannya, kita kalikan dia 1-1. Kalau kita kalikan 1-1, berarti si 1 ini kita kalikan ke sini. Oke, berarti ini juga kita kalikan ke sini. Nah, yang di bawah gimana? Masih tetap sama, ini kalikan ke sini, ini ke sini. Si 1 dengan, maaf, 1 dengan akar 2, si 2 dengan akar 2. Itu dia. Nah, untuk yang di bawah itu tuh dia bakal tetap hasilnya nanti seperti ini. Oke, saya terangkan dulu. Hasilnya bakal tetap, nggak perlu dicari pun hasilnya bisa. Oke, 1 kali 1 kita bikin dulu. 1 kali 1, 1 kali akar 2 tambah ya, jangan lupa tandanya 1 ini positif, akar 2 positif, berarti tambah akar 2, tetap dia. Nah, di bawah gimana? 1 kali 1, kita bikin 1 dulu ya. 1 kali akar 2 tambah akar 2. Nah, ini negatif, ini kurang akar 2. Tetap kali 1 kan, tetap dikurang. 1 kali negatif akar 2, negatif akar 2. Negatif kali positif, negatif dulu. Akar 2 kali akar 2, ini dia. Akar 2 kali akar 2 hasilnya 2, berarti bikin 2. Nah, ini ada gunanya nggak kita ngalinya? Enggak. Kenapa? Karena ini nanti bakal habis. Untuk yang di bawah ya, kalau yang di atas nanti beda lagi. Oke, untuk yang di bawah kita bisa coret aja. Nah, bisa juga kita tinggal kalikan 1 kali 1, akar 2 kali akar 2. Jangan lupa negatifnya, negatif 2, akar 2, negatif akar 2 kali akar 2. Ya udah 2. Berarti hasilnya berapa? 1 tambah akar 2, 1 kurang 2, negatif 1. Boleh seperti ini? Boleh. Pengen dirubah lagi lebih bentuk sederhana? Boleh. Ini negatif ya. Ya udah kalikan negatif, berarti negatif 1 kurang akar 2. Si persatunya nggak perlu ditulis, nggak perlu, karena kita kalikan negatif. Selesai. Ini bentuk merasionalkan bentuk akar. Nah, ada lagi contohnya
bakal dibahas lagi. Ini nomor 22. Kalau contoh lainnya gimana? Masih merasionalkan bentuk akar. Kalau tadi penjumlahan, nah sekarang kalau tadi pengurangan ya. Ini pengurangan, kita rubah perkaliannya jadi penjumlahan. Nah, kalau perkaliannya kita bikin jadi penjumlahan, gimana sih hasilnya? Masih sama, berarti contohnya ya, 2 akar 3 kita perkan sama akar 3 tambah 1, akar 3 tambah 1. Ya udah, penyelesaiannya berarti kalau di sini tambah, sini jadi kurang, akar 3 kurang 1. Sini juga sama, akar 3 kurang 1. Perkaliannya seperti apa? Kalikan lagi ini ke sini, ini ke sini. Ini tetap sama. Kalau ini kan kita udah bahas tadi, ini nggak perlu. Tinggal kali akar 3 dengan akar 3, 1 dengan 1. Hasilnya selesai. Bikin dulu yang di bawah, akar 3 kali akar 3. 3 akar A kali A, berarti ini lagi positif ya. Ini akar 3 sama-sama positif. Ini lagi si 1, positif 1, negatif 1. 1 kali 1, 1. Positif kali negatif, negatif kurang 1. Nah, penyelesaiannya yang mana lagi? Tinggal yang di atas. 2 akar 3 kali akar 3. Nah, 2-nya tetap bikin dulu. Akar 3 kali akar 3. Masih ingat konsep perkalian akar tadi? Kan akar tinggal dikali akar. Akar 3 kali akar 3, 3. Bikin 3 di sini. Berarti sini 2 kali 3, karena akar 3 kali akar 3, 3. Nah, ini lagi 2 akar 3 kali 1. Karena di sini negatif, di sini positif, berarti ini kurang. 2 akar 3 kali 1, 2 akar 3. Berarti hasilnya berapa? 2 kali 3, 6. 6 kurang 2 akar 3. 3 kurang 1, 2. Sampai sini selesai. Kalau bentuknya diminta sederhanakan lagi, berarti kita harus merubah lagi. Ini bentuk apa? 2. Boleh keluarkan 2? Boleh. 2 kurung 6 bagi 2. 3 di sini dikurang 2 bagi 2, 1. Berarti sini 1. 1 boleh nggak bikin akar 3? Bisa. Akar 3 aja per 2. Ini boleh dicoret. Berarti hasilnya 3 kurang akar 3. Nah, inilah bentuk contoh-contoh soal yang Ustazah kasihkan. Nah, ini bentuk soal cerita untuk kisi-kisi yang nomor 8. Nah, di soal cerita ini atau soal dalam kehidupan sehari-hari tentang bilangan berpangkat ini, Ustazah akan sajikan 2 bentuk soalnya. Nah, silakan antum perhatikan. Kalau soal cerita berarti kita harus cermati tiap katanya atau perintah dari si ceritanya. Nah, berikut soalnya. Kita tahu soal cerita ini pasti harus hati-hati. Nah, ini soalnya ya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dan mempunyai panjang rusuk 10,5 desimeter. Berapa mililiter volume bak mandi tersebut? Nah, volumenya yang ditanya. Berarti kalau volumenya yang ditanya, antum harus tahu dulu apa volume dari kubus. Lalu nanti rusuknya udah tahu ya 10,5. Nah, hati-hati, yang ditanya adalah berapa mililiter volume. Sedangkan satuan rusuknya desi, yang ditanya mililiter. Nah, kita penyelesaiannya satu-satu. Panjang rusuknya itu 10,5 desimeter. Volumenya kita tahu R pangkat 3 ya. Gak ada yang gak tahu lagi volume untuk kubus. R pangkat 3 berarti 10,5 kali 10,5 dikali 10,5. Itu sebanyak 3 kali karena R-nya pangkat 3. Oke, didapat hasilnya adalah 1157,625. Itu volume bak mandinya. Berarti kalau si rusuknya tadi R pangkat 3, berarti untuk satuan desimeternya juga pangkat 3. Nah, si desimeter pangkat 3 ini kita tahu itu juga sama dengan si 1 liter atau satuannya sama dengan liter. Berarti desimeter pangkat 3 itu sama satuannya dengan liter. Nah, boleh kita ganti? Boleh. Kenapa? Karena di soal nanti si volume yang ditanya itu satuannya, volume yang ditanya itu satuannya mililiter. Berarti satuan untuk volume itu yang ditanya adalah mililiter. Nah, kalau yang ditanya mililiter, berarti kita rubah dulu dari si desi tadi ganti ke liter. Ingat, 1 liter itu 1000 mililiter. 1 liter itu 1000 mililiter. Nah, kita tinggal ganti volume bak mandi, kita tahu tadi 1157,625. Nah, ingat
tadi 1 liter 1000 ml. Berarti kita tinggal kalikan si liter tadi dengan 1000 ml. Maka didapat tadi yang ditanya mililiter, berarti kita dapat hasil perkaliannya itu 1157,625 itu kita kali 1000. Hasilnya itu nolnya 3 ya. Berarti kalau nolnya 3 belakang komanya juga hilang. Berarti hasilnya 1.157.625 ml. Jadi volume bak mandinya bak mandi tersebut adalah 1.157.625 ml. Oke, ini bentuk soal yang pertama. Yang paling penting antum harus cermati dulu soal dan perintah soalnya. Jika soalnya kubus, antum juga harus tahu volume kubus apa, cara mencari rusuk atau apapun itu antum harus tahu. Nah, kalau soalnya berbeda lagi atau balok, berarti antum harus tahu juga apa aja sisi yang ada di balok, apa saja volumenya atau luas permukaannya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu nanti soal yang kedua, masih soal cerita. Soalnya adalah sebagai berikut. Oke, berapa banyak detik dalam kurun waktu 60.000 tahun? 60.000 tahun. Tuliskan hasil dalam notasi ilmiah. Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Oke, tuliskan notasi ilmiah. Nah, kita tahu penyelesaian yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita cari si detik dulu. Berarti kita tahu detik ke jam dulu. 1 jam kita rubah ke detik jadi 3600. 1 hari kita rubah ke jam 24 jam. Nah, 1 tahun itu kita rubah ke hari karena 365 hari. Kita ngerubah si hari jadi tahun nantinya. Oke. Nah, 1 tahun 365 hari itu kita kali 24 karena 1 hari 24 jam dikali lagi dengan 1 jam itu 3600 detik. Nah, hasilnya adalah ini langsung saja ya Ustazah. Misalkan hasilnya 31.536.000 detik. Ini dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ditanya itu adalah kurun waktu 60.000 tahun. Detiknya berapa lama? Nah, sampai di sini berarti si 60.000-nya tadi kita kalikan dengan si 31.536.000 detik. Kenapa? Karena 1 tahunnya kita minta, yang diminta 60.000 tahun, kita dapat 1 tahun. Berarti tinggal dikali. Kumpulkan nolnya, yang kita dapat nolnya itu ada 6 ya, 6 tambah itu 160. Hitungannya ini udah lebih ya, enggak ratusan juta lagi tapi udah lebih miliaran lagi, juga udah lebih. Nah, kita nggak perlu itunya. Yang kita tahu di penulisan notasi ilmiah itu adalah A-nya kali 10 berpangkat N. A-nya kali 10 berpangkat N. Dengan si A-nya lebih besar atau sama dengan 1 tapi kurang dari 10. Syaratnya A-nya harus besar atau sama dengan 1 atau kurang dari 10. 10-nya boleh tidak, karena dia kurang dari 10. 10-nya tidak masuk, 1-nya masuk, 1-nya masuk. Oke, notasi ilmiahnya apa? Nah, kita ambil dari si 60.000 tahun tadi. Hitungannya ada berapa nolnya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, kita tahu yang nol saja dulu ada 7. Nah, kita nggak bisa ngambil dari si 18, 92, 16, nggak bisa. Berarti kita jadikan dia bilangan berkoma jadi 1, sekian. Nah, kalau 1, sekian kita geser angkanya berapa setelah angka 0 itu udah 7 tuh pangkatnya. Tambah 6, 8, tambah 1, 9, 2, 9, 6, 9 tambah 3. Coba kita geser ya satu-satu. 0 di ujung, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 6, 0, 7, 6, 8, 1, 9 pangkatnya, 2, 10 pangkatnya, 9, 11 pangkatnya. Nah, di angka 8 jika kita taruh komanya, pangkatnya jadi 12. Nah, itulah hasilnya. Jadi
Notasi ilmiah 60.000 tahun ke detik itu adalah 1,89216 kali 10 pangkat 12 detik. Itu hasilnya. Nah, ini bentuk soal cerita. Nantinya antum silakan pelajari lagi, cermati lagi. Kalau masih belum paham, silakan lihat video yang sudah Ustazah bagikan lagi dari PJJ awal sampai akhir ini tentang bab pertama bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, nantinya itu juga bakal menuntun antum untuk menjawab soal UH nantinya. Nah, di soal UH nanti antum menjawabnya pakai option A, B, C, D. Tapi untuk penyelesaian atau proses atau jalannya antum tetap memfotokannya dan japrikan. Nah, dan japrikan ke Ustazah bentuk proses jalannya. Kalau tidak antum japrikan, nah, japrikan ya. Oke, sekian. Terima kasih. Semangat belajarnya biar nilai UH-nya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.